Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hidup bagaikan wayang, manusia adalah wayang. Aku bagai kidalang dan langkahku adalah wayang. Maka jadilah ia langkah-langkahku ibarat wayang. Ia silayar hidupku, hitam dan merah ibarat wayang. Tali temali mengikat erat layar hidupku. Takdir dan nasib mengikat erat jalan hidupku. Pemirsa, dimanapun Anda sedang membuka kanal YouTube Hai TV Channel 3 Nabi Orti. Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Memasuki bulan Agustus, kita akan diwarnai dengan kibaran sang saka merah putih sebagai tanda Hari Proklamasi Kemerdekaan telah tiba. Dan Hai TV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, bersih tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya, Mia Gandiwa. Saya Dia Parisia. Mari kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Ibarat wayang, ia silayar hidupku, hitam dan merah bagaikan wayang. Tali temali mengikat erat layar hidupku. Takdir dan nasib mengikat erat jalan hidupku. Agar tunas muda jaya berwibawa. Sudahkah kita merdeka? Seperti makna dasar kemerdekaan. Karena Mahardika adalah ruang yang diberikan pada kita untuk tidak sekedar menggerek bendera dan hormat pada sang dewi warna. Karena Mahardika adalah upaya untuk menguasai pencerahan dan teknologi, agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri sebagai pribadi mandiri. Sekali lagi, sudahkah kita merdeka? Andalah yang tahu jawabannya. Menajamkan jiwa bagai ilalang muda. Agar tunas muda jaya berwibawa, setia laksanakan dharma agama. Agar tunas bangsa. Saya Dia Parisia Saya Raka Rani untuk Indonesia Maju. Dharma negara. La 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 la. Warta Sabon Jembatan, dirikan janji damai. Warta bukanlah kata, warta ada
tak hanya atma, wartam adalah dharma. Wartam wartanya mantra, atmanya Hindu dharma. La 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 la. Wartam membuka mata, wartam menangkap makna, wartam membuka mata. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Nabi Orti, apa kabar Anda? Dumugi statu becek dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif bersama Prof. Rake Suwardana, spesial bedah kolom majalah Wartam, edisi 66, tentang jalan terjal Merdeka yang Mahardika. Nah, langsung saja, seperti apa sih spirit Mahardika manajemen Hindu di tengah situasi new normal? Semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di studio Wartam, Nabi Orti, Bapak. Becek, ya. Iya. Bagaimana sih keterkaitan antara manajemen dan Mahardika itu, Prof? Begini, kalau kita bicara manajemen, kita bicara tentang pengelolaan. Ketika kita bicara Mahardika itu bicara kebebasan, merdeka. Artinya ketika kita bicara manajemen dikaitan dengan Mahardika, maka manajemen itu yang sukses itulah ketika dia bebas dari segala hambatan. Itu intinya. Bebas dari segala hambatan. Segala apapun, karena organisasi yang merdeka, organisasi yang bisa menjalankan perannya adalah ketika dia melakukan manajemen itu secara tidak ada hambatan. Bisa melewati kendala-kendala yang Bisa dihadapi. melewati apapun yang ada di sana. Ya. Kemudian seperti apa sih inti dari manajemen yang Mahardika itu? Kemudian spirit dari manajemen Hindu di tengah situasi dan era baru new normal ini, Prof? Kalau kita bicara manajemen, pada intinya dasar sekali adalah kepemimpinan leadershipnya sana. Kita dalam Hindu juga ada namanya Asabharata. Kalau itu jalan dengan baik maka dia akan bisa berhasil. Nah, kaitan dengan new normal tadi, nah Mahardika di bulan Mahardika Merdeka 17 Agustus 2020 ini, bulan Agustus itu bulan Merdeka, bersamaan dengan kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, ada namanya new normal atau adaptasi hidup baru kan itu. Nah, bagaimana kita bisa memanajemen diri sendiri dalam kehidupan seperti sekarang ini agar kita terbebas dari pandemi, agar kita tidak kena dengan coronavirus. Misalkan kita manajemen dari bangun sampai malam sampai tidur, dari bergaul, bekerja di kantor sampai dengan yang santai. Itu salah satunya adalah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan yang lainnya, dan jaga imun, protap kesehatan dan jaga imun sehingga kita tidak kena. Itu manajemen yang sangat sederhana. Nah, itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan agar kita tidak kena dengan COVID-19. Ya, Prof, saya ingin ketahui di dalam kondisi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus ini, di tengah keterbatasan dan menjalankan protap kesehatan, bagaimana pandangan Prof Rake untuk memanajemen ini? Oke, tidak tadi saya katakan ketika kita bicara manajemen, kita bicara pengaturan, kita bicara bagaimana kita mengelola, mengendalikan diri, bagaimana kita bisa mengendalikan diri agar kita tidak tergerus oleh kelakuan yang tidak wajar, misalkan itu juga termasuk di dalamnya. Kita tidak larut oleh yang tidak wajar, karena di masa lalu hal-hal itu mungkin biasa, tapi sekarang berbeda. Banyak sekali perbedaan. Kalau dulu orang berjabat tangan adalah hal yang bagus, sekarang nggak boleh, kan itu juga salah satu bagian dari kita mengelola diri sendiri. Dulu mungkin orang gaya barat dengan cium pipi kiri, cium pipi kanan, tidak bisa sekarang. Nah, itu juga dari bagian pengendalian. Dan banyak lagi yang kita bisa ubah, ada banyak lagi perubahan yang kita harus lakukan.
Terakhir Prof, sebagai pesan untuk generasi milenial dalam memanajemen diri di bulan kemerdekaan ini, karena spesialnya di bulan kemerdekaan ini euforia perayaan kemerdekaan pasti tidak lepas dari keramaian, social distancing ini menjadi suatu hal penanda bahwa era new normal. Bagaimana Prof? Semangat Mahardika, semangat merdeka harus tetap ada dalam diri kita. Namun tentu berbeda perayaannya atau pelaksanaannya ketika dalam masa pandemi ini. Mungkin kita dengan virtual saja. Saya contohnya salah satu dapat undangan untuk menghadiri di Istana Negara, tapi pakai virtual gitu. Jadi seperti itu yang terjadi. Intinya adalah agar anak-anak muda sekarang, siapapun kaum milenial itu jiwa semangat merdeka, semangat merdeka di bulan Agustus harus tetap di dalam dada dan tentu harus juga mengikuti protokol kesehatan. Kita tidak bisa euforia dengan keramaian seperti dulu lagi. Nah, itu intinya. Intinya kreativitas tidak boleh henti ya. Tidak boleh henti. Terima kasih Prof atas uraiannya. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3 ngobrol inspiratif bersama Prof Raka Suwardana. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Perbincangan kita sangat kopi esko, exploring, sharing dan coaching. Salam damai Channel 3. Gamelan Nusantara, ragam nada dan irama adalah kekayaan, dan lintasan bineka tembang menjadi tunggal ikannya melodi toleransi. Perbedaan langgam nada melahirkan harmonisasi simfoni, karena keindahan adalah pesona. Bersekutunya ragam nada dan irama atas nama Satyam Siwam Sundara. Saya, Komang Sri Marheni, atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hildharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, Nabi Orti, apa kabar Anda? Dumugi Tata Rahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Nibanda Cara, dan kali ini kita kembali dalam pembahasan sloka demi sloka tentang pengertian, makna, tujuan, dan aplikasi dari kelanjutan sloka kedua dalam bagian tujuan hidup kitab Sarasa Muscaya. Semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Kita masih di Galeri Bukuku bersama Bapak Nanang Sutrisno yang akan mengulas tuntas sloka demi sloka dari kitab Sarasa Muscaya. Napi Orti, Pak Nanang? Minggu lalu kita sudah mengulas tentang sloka pertama dari bagian tujuan hidup kitab Sarasa Muscaya. Nah, kali ini kalau kita buka Sarasa Muscaya bergambar, kita akan menemukan sloka kedua yang bisa kita baca. Manusa sarwa butesu wartatewai suba sube asubesu samawistam sube weswewa wakarayet. Nah, bagaimana makna dan arti dari sloka ini, Pak Nanang? Manusa sarwa butesu wartatewai suba subi asubesu samawistam subeswewa wakarayet. Jadi di antara semua makhluk, manusialah yang paling utama. Dikatakan demikian karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Kewajiban manusia terlahirkan ke dunia ini adalah bagaimana melebur segala yang tidak baik menjadi baik. Itulah keutamaan sebagai manusia. Jadi secara harfiah makna dari teks tersebut, makna dari sloka tersebut seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya kita akan bisa mencapai tujuan hidup ketika kita sudah mampu menyadari keutamaan diri kita sebagai manusia dan mampu menjadikan keutamaan itu sebagai jalan untuk menuju ke tujuan yang kita citakan. Lalu Pak Nanang, terkait dengan tujuan dari sloka kedua Sarasa Muscaya ini,
penting sekali generasi milenial mengetahui sebenarnya bagaimana sih ia memaknainya dan tujuannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi seperti yang sampaikan tadi, sebelum kita memahami tujuan hidup manusia dan kita akan menuju ke sana, salah satu catatan yang terpenting adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri, ya. Memahami diri kita sendiri, ya. Kita diberikan bekal keutamaan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, keutamaan itu bukan keutamaan fisik, bukan, ya. Keutamaan kita karena kita punya bayu sabda idep, ya. Kita punya tenaga untuk bergerak, punya sabda untuk berwacana, dan punya idep pikiran untuk memikirkan sesuatu yang baik. Ya, puncak dari itu adalah wibeka jenana, ya, kemampuan membedakan mana yang buruk dan baik. Itu keutamaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, oleh karena itu, seberapa mampu kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, itulah sebetulnya makna dari sloka ini. Kita disadarkan, hei manusia, kau punya ini loh, ya, yang ini makhluk lain tidak punya. Sekarang bagaimana kau memanfaatkan keutamaan ini, ya, untuk berbuat dharma, ya, karena apa? Dharma itu landasan dari seluruh tujuan hidup. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana menjadi manusia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalankan dharma, karena dharma itulah sebetulnya hakikat dari keutamaan manusia itu sendiri, gitu. Jadi itu Mia. Terakhir sebagai closing statement Pak, penting sekali diketahui oleh umat Hindu aplikasi dari sloka kedua ini, terutama dalam menjalani kehidupan, menghadapi problema dan di tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Ya, jadi seperti di baris terakhir dari sloka tadi, jadi tugas kita lahir ke dunia, hidup di dunia ini adalah bagaimana melebur segala yang tidak baik menjadi baik, ya. Karena harus kita sadari bahwa manusia berhadapan dengan dua sisi kehidupan. Pasti akan ada kejahatan, kebaikan, keburukan, kesalahan dan sebagainya, terus pasti ada. Nah, tugas kita bukan untuk meniadakan keduanya, tapi tidak, bagaimana mengelebur yang buruk itu menjadi yang baik, ya. Karena apa? Manusia punya kemampuan untuk itu, ya. Artinya apa? Berbuat baiklah, gitu sederhananya. Jadi hakikat dari esensi dari sloka ini adalah mengajarkan kepada kita sebagai manusia berbuat baiklah. Karena dengan berbuat baik itu engkau manusia sedang menjalankan keutamaanmu terlahir sebagai manusia. Kalau tidak, ya mungkin kita manusia dalam tanda petik, ya. Jadi mungkin itu, ya. Terutama bagi umat yang memiliki kemampuan lebih banyak, mungkin bisa memberikan bantuan seperti itu Pak, ya. Ya, dan itu nanti sifat-sifat seperti itu, kebaikan-kebaikan apa yang akan kita lakukan, itulah nanti yang akan dibahas dalam sloka-sloka Sarasa Musaya berikutnya. Jadi perlu untuk mengikuti ini secara utuh, ya. Jangan dipotong sampai di sini, karena ini akan terus berlanjut, ya. Kebaikan apa yang harus dilakukan oleh manusia, itulah hakikat yang dituntunkan di dalam Sarasa Musaya. Jadi itu nih, ya. Jadi pemirsa HITV Channel 3, mari kita nantikan di Banda Acara episode ketiga untuk membahas satu persatu makna, tujuan, dan aplikasi dari sloka berikutnya. Demikian program di Banda Acara, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Sania Gandewa dan Bapak Nanang Sutrisno pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Dan karmanika ini
Lantunan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang baru saja Anda nikmati menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa. Saya Diah Patricia. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang seperti spirit Indonesia sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap united. dan berbuat benar. Tetap jaga jarak namun hati tetap dekat dalam satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Salam damai. Kesucian, kebenaran, keharmonisan. Kesucian, kebenaran, keharmonisan. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.